Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Konstruk Personal. Yang anggotanya saya, Dian Fazila dengan NIM 2106244, kemudian Cut Natasha Marifa Syakila dengan NIM 210620101, dan Novi Adinda dengan NIM 210620110. Pembahasannya dibagi 4. Yang pertama ada gambaran umum teori konstruk personal, yang kedua ada asumsi dasar, yang ketiga ada aplikasi teori konstruk personal, dan yang keempat ada penelitian terkait. Gambaran umum teori konstruk personal. Kunci variabel dari teori kepribadian Kelly adalah konstruk personal. Konstruk sendiri berarti elemen pengetahuan. Konstruk adalah konsep yang digunakan untuk menginterpretasi atau menafsirkan dunia. Ketika kita ingin mengenali orang lain, maka harus mengenal pula konstruk yang dimilikinya. Harus banyak mengobservasi lingkungan, melakukan aktivitas, dan ikut serta berinteraksi dengan sosialnya. Karena lingkungan dapat mempengaruhi manusia, demikian juga manusia dapat mempengaruhi lingkungan. Selain itu, perilaku manusia juga dapat dibentuk oleh pemikirannya sendiri. Dengan kata lain, bahwa kita tidak dapat memahami hakikat konstruk seseorang apabila kita hanya menggunakan kutub persamaan atau perbedaan saja. Konstruk-konstruk itu dapat dikategorikan ke dalam cara yang bervariasi, yaitu yang pertama ada inti, yaitu konstruk dasar dari fungsi individu. Yang kedua ada pinggir ataupun luar, yaitu konstruk yang dapat diubah tanpa modifikasi mendasar, serius dari konstruk inti. Yang ketiga ada dapat ditembus, yaitu konstruk yang terbuka, dapat menerima elemen-elemen yang baru. Yang keempat ada tak tembus ataupun tertutup, yaitu konstruk yang menolak elemen-elemen baru. Yang kelima ada rapat ataupun erat, yaitu konstruk yang tidak dapat mengubah-ubah prediksi. Yang keenam ada longgar, yaitu konstruk di mana individu mengharapkan suatu hal dalam satu waktu dan hal yang berbeda dalam kondisi yang sama. Yang ketujuh verbal, yaitu konstruk yang mempunyai simbol kata yang konsisten. Yang kedelapan ada preverbal, yaitu konstruk di mana individu belum mempunyai simbol kata yang konsisten. Konstruk ini dialami ataupun dipelajari individu sebelum perkembangan masa bayi ataupun masa kanak-kanak awal. Yang kesembilan ada tenggelam, yaitu konstruksi bisa jadi tidak diverbalisasikan dan individu mungkin tidak akan dapat melaporkan semua elemen yang ada pada dalam konstruk tersebut. Kemudian ada asumsi dasar. Kelly tidak pernah mengemukakan secara eksplisit tentang sistem konstruknya yang asli. Kelly mengatakan bahwa konstruk-konstruk itu berasal atau bersumber dari usaha mengonstruksi replikasi ataupun jawaban-jawaban atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dia telah mengelaborasikan berbagai peristiwa sehingga terjadi konstruk-konstruk yang berbeda, seperti konstruk yang sederhana dan rumit. Kelly berpendapat bahwa perkembangan itu ditekankan pada konstruk preverbal pada invasi aplikasi teori konstruk personal. Psikopatologi merupakan gangguan respon terhadap kecemasan. Psikopatologi meliputi konsep yang pertama ada agresi. Agresi itu melibatkan elaborasi aktif pada bidang persepsi seorang. Agresi memiliki dua kutub, yaitu kutub inisiatif, penuh daya, dan kutub kaku, inertia. Terus yang kedua ada hostility atau permusuhan, melibatkan usaha yang berkesinambungan untuk memaksa bukti yang valid dari yang lain. Hostility digunakan untuk melindungi sistem konstruk tempat individu mencoba untuk membuat orang lain berbuat dengan cara yang sesuai dengan harapannya. Lalu ada yang ketiga ada guilty atau rasa bersalah. Diartikan sebagai kesadaran mengusir pribadi konstruk seseorang. Selain itu, Kelly juga beranggapan bahwa psikopatologi sebagai gangguan dalam menggunakan sistem konstruk terhadap peristiwa-peristiwa.
Gangguan dapat diartikan sebagai konstruk pribadi yang digunakan secara berulang-ulang karena perasaan dendam atau benci yang tidak valid. Sedangkan gangguan psikopatologi adalah gangguan yang melibatkan anxiety dan usaha individu yang diulang untuk membangun kembali perasaan, sehingga mampu mengantisipasi peristiwa-peristiwa. Psikopatologi merupakan respon yang tidak sehat terhadap anxiety. Bentuk-bentuk respon itu adalah yang pertama construction atau menegangkan, yaitu cenderung ditemukan pada orang yang mengalami depresi, orang-orang yang sangat terbatas interaksinya, lalu yang sangat sempit atensinya terhadap hal-hal yang lebih kecil, juga sempit persepsinya untuk mengurangi ketidakcocokan terhadap hal-hal yang berlawanan. Yang kedua ada dilation, memulai atau memperlebar persepsinya, sering ditemukan pada perilaku orang yang mengalami mania atau kegemaran berlebih-lebihan. Yang ketiga ada excessively impermeable, yaitu orang yang kaku, sempit cara berpikirnya atau menutup diri, menolak rangsangan dari orang lain, dan bersifat kompulsif. Penelitian yang terkait. Kelly mengembangkan Role Construct Repertory Test or Test RIP yang digunakan untuk mempelajari sejauh mana seseorang secara kognitif, meliputi cara memandang dunia, memahami dunia sosial, menggambarkan keyakinan seseorang ketika memikirkan orang tertentu yang penting bagi mereka, serta mempelajari individu tentang permasalahan psikologis, pasangan menikah, dan hubungan interpersonal. Tes RIP terdiri dari 2 prosedur. Yang pertama, perkembangan actual person atau individu yang sebenarnya berdasarkan role title list atau daftar peran yang dipercaya sebagai hal penting bagi semua orang. Yang kedua, pengembangan konstruk berdasarkan perbandingan tritunggal person. Kesimpulannya, teori personal konstruk Kelly menekankan cara orang menerjemahkan peristiwa tentang dunia atau lingkungan yang berkaitan dengan sistem konstruk. Kelly juga mendasarkan teori kepribadiannya pada pandangan tentang ilmu pengetahuan dan karakteristik penyelidikan ilmiah yang implisit. Kemudian yang mendasar bagi pandangan psikopatologi Kelly adalah upaya orang untuk menghindari kecemasan atau pengalaman di mana sistem konstruk seseorang tidak dapat diterapkan kepada peristiwa. Dan untuk menghindari ancaman atau kesadaran akan perubahan kompresif segera dalam sistem konstruk, Kelly mengembangkan Role Construct Repertory Test untuk menilai konten dan struktur sistem konstruk seseorang. Riset terhadap teori konstruk personal pada dasarnya difokuskan kepada tes RIP, sedangkan psikoterapi merupakan proses pengkonstruksi ulang dari sistem konstruk. Selain tes RIP, Kelly juga mengembangkan teknik untuk mengembangkan sistem konstruk yang disebut fixed role therapy atau terapi peran tetap berasumsi bahwa secara psikologis individu adalah apa yang mereka representasikan dari diri mereka dan individu adalah apa yang mereka lakukan.